Kondisi kesehatan remaja korban kekerasan seksual oleh 11 orang di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah saat ini dalam keadaan stabil. Namun tim medis menyebut korban akan segera menjalani operasi mengingat kondisi sakit di bagian reproduksinya semakin mengkhawatirkan. Pemirsa, remaja korban asusila oleh 11 orang di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Undata Palu. Secara umum, kondisi kesehatannya dalam keadaan baik, namun tim medis yang menanganinya menyebut kondisi penyakit yang diderita korban di bagian reproduksinya sudah mengkhawatirkan. Karena pihak rumah sakit menyebut korban akan segera menjalani operasi di bagian reproduksinya. Bagaimana sebenarnya kondisi fisik dari korban saat ini dan juga kapan rencananya operasi akan dilakukan? Kita akan dapatkan keterangan dari Dr. Gigi Heri Mulyadi. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Undata Palu. Selamat malam, Dr. Heri. Malam, Mbak Putri Viola. Baik, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kami akan ingin dapatkan. Kami jelaskan. Ya, silakan. Kami jelaskan bahwa beberapa menit yang lalu kami sudah diskusi dengan dokter yang menangani, dokter spesialis obgyn, Dr. Herdana. Beliau menjelaskan bahwa tadi hasil pemeriksaan sedikit informasi yang cukup menggembirakan, ada perubahan signifikan ya. Kemarin fungsi hati yang kurang baik, sekarang hasilnya cukup bagus. Kemudian nantinya besok kalau tidak salah akan di USG kembali. Jika ada perkembangan tidak mutlak dan tidak dipastikan bahwa akan dilakukan operasi. Ya, ini baru saja kami komunikasi bahwa melihat perkembangan sekarang kondisinya sangat baik ya pasiennya. Kemudian besok di USG kembali jika perkembangan positif itu kemungkinan bisa jadi tidak dioperasi. Tetapi kalaupun akan dioperasi itu bukan berarti pengangkatan kandungan. Tidak mutlak, itu yang paling jelek ya. Itu yang paling jelek menurut dokter tadi penjelasannya. Dan alhamdulillah menurut beliau ada perkembangan yang positif melihat pasiennya saat ini. Sehingga dokter berinisiatif memeriksa kembali secara keseluruhan tim. Mudah-mudahan kita berharap, mohon doanya agar supaya kalau seandainya bisa kondisinya membaik dan hasil pemeriksaan itu tidak perlu dioperasi, tidak harus dioperasi. Ya ini penjelasan tadi dari Dr. Herdana. Alhamdulillah. Ya harapan kita semua ya mudah-mudahan ada perbaikan lah itu. Baik, dokter. Karena perkembangan sangat baik ya tadi sore diperiksa sama dokter. Ya baik dokter. Memang kita harapkan seperti yang dokter katakan adanya perkembangan yang lebih baik dari korban ini atau kondisi fisik korban ini. Tapi kami juga sempat dapatkan informasi tadi bahwa kondisi reproduksinya itu mengkhawatirkan dan bahkan juga kemudian mengidap tumor. Apakah betul seperti itu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, ya betul. Ada hasil pemeriksaan, memang ada. Tetapi perkembangan positif terus, kan ini dipantau terus ya. Dipantau terus. Penjelasan bahwa itu ada infeksi. Pada saat kemarin, rasa sakit, ditekan perut dan sebagainya, itu ada rasa sakit. Sekarang ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, sehingga tentu menjadi informasi yang positif bahwa ini ada hal-hal yang baik dari pasien tersebut. Kondisinya semakin membaik. Tentu dokter sudah kemarin sudah hasil rapat berdiskusi. Yang paling terjelek adalah kita lakukan tindakan operasi. Itu pun syarat pada saat tindakan operasi itu akan melihat kondisi seperti apa. Apakah absesnya sudah sampai di mana? Nah, kalau tindakannya
sudah sampai penyebaran itu sudah sampai mungkin ada tindakan-tindakan yang lebih lebih radikal pengambilannya ya. Tetapi seandainya ternyata tidak, ya alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan tidak. Ya, saya kira begitu sementara. Baik, Dok, ini yang juga ingin kami pastikan kembali, terutama masyarakat sangat awam mengenai hal ini. Tapi kemudian masyarakat juga butuh untuk tahu bahwa apakah kemudian infeksi di bagian reproduksinya ataupun juga berbagai macam penyakit yang ada di reproduksinya itu, termasuk tumornya itu, merupakan akibat dari adanya kekerasan seksual, Dok? Saya tidak bisa sampai ranah ke situ ya informasinya, karena informasi yang kami bisa informasikan bahwa hanya kondisi pasien saat ini yang kami bisa jelaskan, kemudian apa yang akan dilakukan, itu yang kami bisa lakukan. Kalau faktor-faktor penyebabnya, ya tentu kejadian-kejadian ini mungkin bisa jadi, bisa juga tidak, ya. Karena kejadiannya kalau tidak salah itu sudah berlangsung cukup lama. Mungkin efek bisa. Mungkin efeknya bisa, tetapi kami tidak masuk ke situ. Baik. Ya. Tujuan kami, rumah sakit fokus pada bagaimana pemulihan anak kita ini, agar supaya anak kita ini bisa cepat segera tersenyum. Nah, saya berharap masyarakat juga untuk tidak terlalu memberikan informasi yang simpang siur. Saya ingin terima kasih banyak kepada TV One ini memberikan informasi yang cukup bagus ke masyarakat bahwa kita sama-sama mendoakan agar supaya menyelesaikan urusan hukum. Ya, hukum lain kami urusan di rumah sakit. Insya Allah kami akan melaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Insya Allah. Pasien saat ini kami betul-betul diisolasi ya. Tadi beberapa aktivis perempuan itu berkunjung memberikan support, memberikan harapan-harapan positif dan hanya bertemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Karena saya melarang sehingga agar supaya anaknya bisa, karena saya tadi sempat ketemu, alhamdulillah saya tidak menyangka juga sangat ceria, ngobrol, ya saya mau memberi penjelasan bahwa kita harus semangat, esok masih ada harapan insya Allah. Baik, Dr. Heri, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami bagaimana kondisi terbaru dari korban. Kami harapkan segera pulih, sudah ada kabar baik tentunya kita dengar, baik secara kondisi fisik maupun juga psikisnya. Selamat malam, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.